Anak-anak kita cari tempat duduk yang nyaman dulu. Ayo anak-anak kita duduk dulu. Baik, Ayo. Pak. Kita duduk di sini, cari tempat yang aman. Oke, baik anak-anak, karena kita sudah berkumpul di sini, sebelum kita ada kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Kira-kira ada yang mau pimpin doa? Saya, Oke. Pak. Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Agama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, karena kita di sini tadi sudah berdoa semua ya kan? Oke, baik. Di sini Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Kira-kira ada yang tahu belum nama Bapak siapa? Belum. Tahu, Pak. Belum. Oke, tahu siapa? Bapak Indra. Nah, yang lain ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, baik. Di sini Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama Bapak, Muhammad Indra Sadila, Bapak dari Universitas Nusantara. Oke. Tadi kan Bapak sudah perkenalan. Kira-kira teman-teman di sini yang kenalan terlebih dahulu. Kira-kira dari adik yang di sini? Perkenalkan, nama saya Rita Sadila, dipanggil Rita. Ya. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Dewi Esa, dipanggil Dewi. Perkenalkan, nama saya Isa Raihan Nurmalayanti, dipanggil Iseh. Perkenalkan, nama saya Ernida Sapitri, dipanggil Ernida. Perkenalkan, nama saya Miftah Holjana, biasa dipanggil Miftah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kira-kira di sini sudah kenal satu sama lain atau belum? Udah. Oke. Kira-kira nih selama beberapa waktu ini bagaimana kabar teman-teman yang ada di sini? Kurang baik, Pak. Kurang baik. Yang di sini? Kurang baik, Kurang baik. Kalau boleh tahu kenapa jadi kurang baik? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Karena ada musibah yang kita alami di daerah kami, terutama banjir, Bapak. Nah, jadi sebab itu membuat kami di sini memiliki beberapa masalah, gitu, Pak. Kira-kira teman-teman yang lain bagaimana? Sama Bapak, kasusnya sama seperti yang dialami. Sama seperti Ernida, Bapak, saya juga mengalami musibah banjir. Jadi ada beberapa wilayah, termasuk wilayah rumah saya yang terkena banjir hingga menyebabkan salah satu orang tua saya meninggal dunia. Oleh sebab itu saya mengalami trauma yang sangat mendalam akibat banjir. Kira-kira yang lain bagaimana? Sama? Sama aja, Bapak. Jadi teman-teman di sini sedang terkena musibah banjir yang besar ya? Ya, Bapak. Oke, baik teman-teman. Tadi sudah ada beberapa teman-teman yang sudah mengutarakan apa yang terjadi di lingkungannya, terus apa juga yang dia rasakan. Kira-kira apa yang dapat teman-teman tangkap dari penjelasan teman-teman tadi? Ya? Mungkin teman-teman tadi mengalami namanya traumatik dari bencana banjir. Bencana banjir, oke. Jadi teman-teman kita tadi sudah menjelaskan bahwa di tempat dia tinggal dia mengalami musibah banjir dan dia juga mengalami kesedihan dan trauma akibat banjir tersebut. Oke, untuk mengurangi rasa trauma teman-teman tadi yang terkena dampak banjir, kita akan melakukan kegiatan ini. Tetapi sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, oke? Oke, kira-kira ada teman-teman yang tahu apa itu ice breaking? Ya? Ice breaking itu kayak permainan untuk Merefleksikan diri, bagus. Yang lain? Ada? Sama, oke. Jadi ice breaking ini bisa juga bertujuan untuk supaya kita lebih kenal lagi, lebih akrab lagi, dan lebih dekat lagi satu sama lain dan kita tidak terlalu tegang, oke? Siap untuk ice breaking? Siap. Ini Bapak punya satu boneka. Kita ice breakingnya menggunakan boneka. Jadi boneka ini akan Bapak lempar ke teman-teman. Jadi nama ice breaking ini sambung kata. Jadi ketika Bapak menyebutkan nama hewan, misalnya contoh ikan, teman-teman sebutkan nama hewan yang berawalan huruf N. Sampai sini paham? Paham. Oke, baik. Jadi kita coba dulu ya. Siap? Siap. Oke.
mulai dari ayam. Musang. Gajah. Harimau. Iya, bagus. Sampai sini paham? Nah, kita coba lagi ya. Lemparnya acak aja. Mau lempar ke Bapak silahkan, mau lempar ke temannya juga silahkan. Oke. Bapak boleh kami berdiri? Boleh, silahkan ayo berdiri. Oke. Dimulai dari burung. Gajah. Harimau. Harimau. Ular. Rakun. Naga. Naga. Ayam. Usang. Gorila. Iya, sih, cukup. Oke. Kira-kira sampai sini sudah agak tenang, sudah nggak kaku lagi? Ya, oke. Kita coba satu kali lagi ya. Tapi kali ini kita coba dengan nama-nama buah. Siap? Siap. Oke. Boleh menggunakan nama buahnya, entah nama dari daerah ataupun nama yang kita sepakati atau menggunakan yang ada di KBBI. Bisa? Bisa. Kita mulai. 1, 2, 3. Rambutan. Alpukat. Iya, fokus. Kita ulang lagi, Rambutan. Oke, kita ulang ya, fokus. Oke. Jadi di sini tidak hanya permainan, tapi kita juga fokus untuk memikirkan apa selanjutnya akan kita sebutkan. Oke, kita coba lagi. Nama buah. Apel. Lemon. Nanas. Serikaya. Oke, bagus. Jadi teman-teman di sini sudah bisa mengerti kan? Sudah fokus juga, jadi semuanya sudah bisa. Oke, silahkan duduk lagi. Oke, karena tadi sudah kita melakukan ice breaking, sudah makin akrab, sudah tidak tegang lagi, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap inti. Semuanya sudah siap kan? Siap. Oke, baik teman-teman semua. Tadi kita sudah melaksanakan ice breaking kan? Oke, jadi kita di sini lanjut kegiatan intinya. Jadi ada yang tahu kegiatan kita inti ini kegiatannya seperti apa? Tidak tahu. Tahu, Belum Bapak. tahu. Oke, jadi sedikit Bapak jelaskan. Kegiatan inti kita di sini kita bercerita menggunakan boneka. Di sini ada yang suka boneka? Suka. Oke, di sini semua suka boneka semua kan? Ya. Jadi nanti kalian akan memilih satu orang satu boneka dari dalam tas yang ada di punggung Bapak ini. Jadi kalian bercerita menggunakan boneka tentang permasalahan yang sudah diutarakan teman-teman tadi. Permasalahan apa yang diutarakan teman-teman tadi? Trauma banjir. Jadi kalian bercerita masalah banjir yang pernah kalian alami, bagaimana cara kalian mengatasinya. Nah, anggap kalian bercerita itu menggunakan boneka. Jadi boneka itu adalah diri kalian. Sampai sini paham? Oke. Ini ada beberapa boneka di dalam tas Bapak. Silahkan kalian pilih aja secara acak bercerita menggunakan boneka. Ya, semuanya sudah dapat boneka kan? Sudah. Karena di sini teman-teman sudah dapat bonekanya, Bapak persilahkan kalian bercerita tentang bagaimana kalian menghadapi banjir dan mengatasinya. Oke, dipersilahkan dari teman-teman, siapa yang mau duluan mungkin? Saya, Bapak. Ya, dipersilahkan. Hai Abida. Halo Ripka. Kamu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana? Aku lagi sedih banget nih Abida dan takut juga rasanya. Kenapa Ripka? Jadi kemarin itu aku sedang berlibur sama keluarga aku ke gunung. Lalu pas sudah mau turun dari gunungnya, ternyata di suatu desa itu sedang mengalami banjir yang besar sekali. Akhirnya kami harus tinggal di tempat warga deh. Jadi kami nginep di sana. Terus malam-malam ternyata pas tengah malam itu banjirnya sudah naik sedada aku, tau lah. Aku takut banget Afida, sampai sekarang aku rasanya deg-degan terus, kayak nggak bisa tidur juga.
Kemarin aku juga mengalami banjir, Ripka. Pada tahun kemarin itu, saat malam aku tidur, terus dibangunin orang tua aku. Ternyata rumah kami sudah terendam. Jadi kami langsung membereskan yang ada dalam rumah. Kemudian kami pergi ke tempat warga yang lebih aman, Ripka. Oh begitu ya. Apa yang kamu alami saat itu, Afida? Kemarin itu aku juga mengalami trauma, Ripka. Terus gimana caranya kamu nyembuhin rasa takut itu? Kemarin tuh aku pergi ke guru BK yang ada di sekolahku untuk meminta bantuan kepada beliau. Oh begitu ya. Terus beliau ngasih tahu gimana caranya? Kemarin itu aku melakukan konseling traumatik dengan guru BK yang ada di sana. Beliau memberikan nasihat, memberikan penguatan, kemudian beliau juga memberikan aku hadiah. Wah begitu ya. Iya, Ripka. Halo guys. Halo, Mifta. Kalian ngapain? Kami sedang cerita nih. Cerita apa? Aku sedih banget gara-gara aku sedang mengalami trauma dari bencana banjir. Iya, aku juga pernah. Iya? Iya, saat itu aku mengalami trauma musibah banjir dan aku menjadi sedih sehingga aku sering diam dan tidak ingin bercerita dengan orang lain. Oh, kamu parah juga ya akibat dari banjir itu ya. Terus gimana kamu cara nyembuhinnya? Aku datang ke psikiater dan aku diberi penanganan di sana. Oh, kamu sampai ke psikiater ya, berarti parah banget dong. Iya, aku sampai TBL. Apa itu? Takut banget loh. Minta, tapi kamu sudah sembuh? Iya, aku sudah sembuh. Oh iya, terima kasih ya teman-teman buat semua cerita kalian. Itu menguatkan aku. Nanti aku juga mau datang deh ke guru BK dulu untuk menanyakan bagaimana kondisi keadaan aku supaya aku juga boleh sembuh seperti kalian. Oke, semangat Julika. Iya, semangat Ripka. Iya, terima kasih. Oke, baik. Tadi teman-teman sudah bercerita satu sama lain kan? Sudah, Bapak. Jadi bercerita, tadi teman-teman sudah bercerita bagaimana proses dari teman-teman terkena musibah banjir, terus bagaimana cara setiap orang mengatasinya dan meminta bantuan orang lain untuk mengatasi permasalahan yang teman-teman alami. Oke, baik. Kira-kira sebelum Bapak ambil kesimpulan dari teman-teman, ada yang bisa merefleksi apa yang bisa diambil dari cerita tadi? Saya, Pak. Ya, dipersilahkan. Dari kesimpulan dari cerita tadi, saya mendapatkan bahwa kita tuh harus siap siaga, harus saling tolong menolong, terus juga harus saling bercerita supaya kita tidak memiliki trauma pada diri sendiri, dan juga dengan kita mendatangi psikiater ataupun guru BK sehingga permasalahan kita tuh bisa teratasi. Begitu saja, Bapak. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada yang mau merefleksikan juga? Saya, Bapak. Ya. Kalau menurut saya tadi teman-teman bisa berbagi mengenai konseling traumatik itu dapat mengurangi rasa trauma seseorang, Bapak. Jadi kalau misalnya kita mengalami trauma, kita bisa bertemu dengan guru BK dan guru BK dapat memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, baik. Kira-kira ada lagi yang mau? Saya, Bapak. Ya, dipersilahkan. Yang seperti disampaikan teman-teman saya tadi itu sama. Supaya kita harus siap siaga untuk menghadapi situasi ini dengan keadaan alam ini tidak menentu, jadi kita harus siap. Oke, baik. Oke, ada lagi yang mau atau cukup? Oke, cukup. Jadi sedikit Bapak simpulkan di sini supaya kita sama-sama mengerti. Oke, tadi permasalahannya adalah teman-teman semua mengalami musibah banjir, betul? Oke, jadi musibah banjir itu sendiri sebenarnya itu adalah musibah yang terjadi dari alam. Jadi kita bisa mengerti seperti tanda-tanda banjir, dampaknya. Jadi sebelum itu terjadi kita harus memahami terlebih dahulu musibah tersebut. Kita memiliki edukasi tentang permasalahan tersebut. Jadi ketika permasalahan itu muncul seperti banjir tadi, kita tidak terlalu bingung atau tidak terlalu gelisah bagaimana cara kita mengatasi banjir. Terus tadi ada teman-teman yang mengalami kayak trauma dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita mengalami trauma dan lain sebagainya, kita harus melakukan tindakan atau penanganan
yang tepat. Jadi jangan sampai kita melakukan tindakan yang salah. Oke. Tadi ada yang ingat tindakan apa saja ketika kita terjadi trauma atau ada masalah? Yang pertama ada yang ingat? Datang ke guru BK. Datang ke guru BK itu salah satunya. Terus yang lain? Oke. Datang ke guru BK itu salah satunya. Terus yang lain? Oke, ke psikiater. Terus yang lain? Ada yang ingat? Saling berbagi cerita. Bisa saling berbagi cerita. Terus saling membantu juga bisa. Ada lagi? Memberi saran. Oke, beri saran. Bisa juga kita melakukan konseling traumatik ketika permasalahan tersebut memang dianggap harus diselesaikan dengan cara konseling. Oke, kira-kira sejauh ini setelah teman-teman melakukan ice breaking yang pertama tadi kan, terus melakukan kegiatan inti seperti bercerita menggunakan boneka, apakah keadaan teman-teman sudah lebih baik atau bagaimana? Mungkin dari kita Sudah lumayan baik. alhamdulillah. Terus Sudah baik. sudah baik juga. Saya juga Bapak merasa lebih ceria ketika bertemu dengan teman-teman. Ya sama Bapak lebih lega. Oke, jadi ketika teman-teman sudah melakukan kegiatan kita hari ini, beban teman-teman tadi sudah mulai mengurang, sudah mulai terkurangi dan sudah mulai bisa ceria lagi.